Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membahas mengenai masa remaja. Definisi remaja begitu luas. Ada yang mengaitkan dengan masa puberti atau pubertas. Masa puberti atau masa pubertas sendiri merupakan masa di mana terjadinya kematangan seksual. Pada umumnya, remaja merupakan masa peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa yang berkisar pada usia 12 hingga 21 tahun. Remaja sendiri dikaitkan dengan masa pencarian jati diri. Mereka yang berada di golongan usia ini akan sering atau senang melakukan eksplorasi terhadap lingkungannya dengan tingkatan yang lebih jauh dan kompleks. Akibat hal ini, seorang remaja mengalami gejolak emosional di dalam dirinya. Emosi pada remaja yang masih labil sering dipengaruhi oleh mood atau suasana hati yang berubah-ubah. Nah, suasana hati yang berubah-ubah ini dapat memberikan dampak pada diri remajanya sendiri. Dari kelabilan yang sering melanda ini, remaja dianggap kurang matang, sehingga remaja dikatakan belum dewasa tapi juga tak bisa disebut sebagai anak-anak. Labil dilatar belakangi oleh emosi yang tak menentu, mudah menangis, terlalu sensitif, menggebu-gebu, terlalu aktif, dan yang lainnya. Kelabilan yang dialami seorang remaja ini dicirikan oleh pengambilan keputusan yang dipengaruhi dari pihak luar. Nah, keputusan yang dipengaruhi dari pihak luar ini memberikan dampak pada diri remajanya sendiri. Jika saran atau pendapat yang diberikan bernilai positif, maka hal ini tidak akan menjadi permasalahan. Yang menjadi permasalahan di sini yaitu ketika saran atau pendapat yang diberikan ini memiliki nilai yang negatif atau berdampak negatif pada diri remajanya sendiri. Nah, dari saran atau pendapat yang negatif itu bisa berubah dari kenakalan remaja dan penyimpangan sosial. Masa remaja dianggap masa labil, yaitu di mana individu sedang berusaha mencari jati dirinya dan menerima berbagai informasi dari luar tanpa ada pemikiran lebih lanjut. Hal ini menurut Harlock tahun 1980. Dari masa peralihan itu membuat seorang anak remaja mengalami perkembangan emosi. Menurut Crow and Crow, pengertian emosi adalah pengalaman afektif yang disertai penyusuan diri dari dalam individu tentang keadaan mental dan fisik yang berwujud pada suatu tingkah laku yang tampak. Baik, di sini saya bersama narasumber ingin bicara mengenai masalah kelabilan dan remaja. Soal yang pertama yaitu, apakah Anda sering mengalami perubahan emosi secara mendadak atau mood swing, dan berikan contohnya. Sering ya, kan kita sebagai remaja itu biasanya suka tiba-tiba ngambek, tiba-tiba marah, pengen tapi seneng gitu. Berubah perasaan suasana hati gitu ya. Nah, untuk yang kedua, apakah Anda sering mengalami kebimbangan dalam mengambil keputusan? Sering sih. Pasti itu kayak bimbang, kayak milih antara ini sama ini gitu. Contohnya seperti Contohnya itu seperti waktu SMA itu kan itu pasti ada pemilihan jurusan itu antara IPA sama IPS. Nah, itu ada bimbang gitu loh. Saya pengen IPA tapi nilainya mempunyai IPS, tapi terus minta saran sama orang tua itu IPS saja gitu. baik. Untuk yang ketiga, dalam mengambil keputusan, apakah sering mendapat pengaruh dari luar atau murni diambil dari diri sendiri? Kalau keputusan sih tergantung keputusannya ya. Kalau keputusannya kayak sekolah itu pasti ada pengaruh dari luar seperti orang tua gitu. Terus orang-orang sekitar kayak yang lebih berpengalaman gitu. Kalau pribadi sih, masyarakat pribadi itu jarang sih gitu. Jika keputusan yang diambil mendapat pengaruh dari luar, nah mengapa hal itu bisa terjadi? Kan saya sebagai remaja itu masih suka mendapatkan apa itu, jadi minta Pendapat pendapat dari orang lain. Nah, upaya apa yang bisa Anda lakukan ketika mengalami kelabilan atau kebimbangan? itu sih biasanya upayanya lebih banyak orang gimana yang positif baik buruknya itu gimana sama pastiin. Kan meminta pendapat dari orang tua ya. Nah, apakah pendapat atau saran yang diberikan orang tua itu sesuai dengan apa yang Anda mau? Sesuai ya kan, saya percaya kalau restu orang tua itu pasti yang terbaik buat kita. Jadi kesimpulan dari wawancara saya tadi bahwa remaja masih membutuhkan pendampingan dari pihak luar untuk menyelesaikan permasalahannya.
Nah, berdasarkan narasumber yang saya wawancarai tadi, ia lebih senang atau lebih suka bercerita terhadap orang tuanya karena diyakini bahwa pendapat atau saran dari orang tua ini hal yang terbaik. Dari permasalahan tersebut, peran orang tua memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan emosi remaja. Orang tua harus bisa menjadi tempat ternyaman bagi anaknya untuk mengutarakan atau menceritakan segala permasalahan yang dihadapinya. Selain itu, guru juga harus menjadi fasilitator, motivator, serta menjadi penasehat bagi peserta didiknya. Dari dua komponen tersebut harus bisa bekerja sama agar bisa mengelola atau mengontrol perkembangan emosi pada diri remaja, sehingga tidak berdampak negatif atau memberikan dampak yang tidak baik kepada diri remaja sendiri. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.